Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Ibrahim Fajri dalam channel Ibrahim Fajri Official Channel. Baik rekan-rekan semua, para netizen, citizen, dan insan hukum yang baik. Pada kesempatan video ini saya akan menjelaskan tentang profesi-profesi hukum. Nah, jadi pada kesempatan ini pula saya sampaikan terutama untuk para mahasiswa ataupun masyarakat-masyarakat yang ingin mengetahui kira-kira apa sih profesi-profesi hukum yang bisa dijalankan? Terutama bagi teman-teman yang masih bingung dalam menentukan profesi-profesi yang akan dijalankan di masa yang akan datang. Baik, para rekan-rekan semuanya, jadi ada berbagai macam profesi-profesi hukum yang bisa teman-teman jalankan. Ya, sangat bervariasi dan satu sama lain memiliki tingkat-tingkat kesulitan maupun tingkat-tingkat tugas dan wewenangnya masing-masing. Jadi, apa saja kira-kira profesi-profesi hukum yang bisa kita jalankan? Simak video ini, teman-teman. Baik, rekan-rekan semuanya, para netizen, dan insan hukum yang baik. Profesi yang pertama yang bisa kita lihat, yang bisa kita cermati adalah profesi hukum advokat. Ya, profesi advokat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 18 disebutkan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tentu saja memiliki persyaratan-persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Ya, jadi salah satu profesi hukum yang jadi bahan masukan atau pertimbangan buat teman-teman kelak adalah advokat. Ya, itu yang pertama. Profesi hukum yang kedua, teman-teman juga bisa jalani adalah profesi arbiter. Apa itu arbiter? Ya, kita lihat menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 99 pasal 1 disebut arbiter adalah seseorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak bersengketa atau ditunjuk oleh pengadilan atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Ya, jadi boleh dikatakan arbiter ini adalah seseorang yang bisa diberikan hak untuk memutus walaupun bukan memutus perkara di pengadilan. Ya. Nah, ini profesi salah satu yang cukup menantang dan menuntut kita untuk pintar menghadapi dua pihak yang bersengketa. Tentu saja harus jelas profesi ini memiliki kemampuan kebijaksanaan yang tinggi. Nah, itu menariknya profesi hukum. Yang pertama ada advokat, yang kedua adalah arbiter. Apalagi profesi hukum yang bisa kita jalankan? Ya. Yang ketiga adalah profesi hukum hakim. Nah, profesi hakim jelas ya, teman-teman sering melihat ya, baik di media ataupun mungkin baca ya, berkaitan dengan profesi hakim. Ya, tentu saja kita bisa mendefinisikan hakim adalah orang yang ditunjuk dalam memeriksa, mengadili perkara dan memutuskan perkara tersebut di pengadilan. Ya, jadi jelas teman-teman semuanya, hakim juga dituntut kita bagi teman-teman yang ingin hakim dituntut untuk bisa menjadi orang yang bijak, orang yang cerdas dan pintar, dan orang yang bisa memahami suatu persengketaan yang terjadi. Nah, itu profesi hukum hakim. Selanjutnya, profesi hukum yang lain yang bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman adalah jaksa. Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, kita bisa lihat definisi jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang bertindak untuk menuntut umum sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan atau kewenangan lain yang diamatkan undang-undang. Ya, jadi jaksa adalah orang yang menyampaikan dakwaan di pengadilan dan menjalankan hasil putusan pengadilan sebagai eksekutor. Ya, nah jadi teman-teman bagi yang sangat tertarik ya untuk bekerja di pengadilan, bekerja untuk di proses peradilan, maka profesi jaksa ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk teman-teman untuk bisa dipilih di masa yang akan datang. Baik. Profesi selanjutnya adalah profesi notaris. Ya. Nah, jadi profesi notaris ini apa? Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Nah, jadi teman-teman semua yang tertarik misalnya menjadi notaris, salah satu tugasnya membuat akta otentik, ya.
melegalisasi perjanjian dan lain-lain. Nah, itu sebagai pertimbangan juga buat teman-teman agar bisa memilih profesi di masa yang akan datang. Baik para netizen, citizen, dan insan hukum yang baik, profesi selanjutnya yang bisa digeluti adalah profesi polisi. Ya, polisi jelas teman-teman sudah sangat akrab ya, sering melihat di media ya. Polisi adalah penegak hukum. Ya. Nah, jadi barangkali bisa juga menjadi teman-teman pertimbangkan untuk bisa menjadi seorang polisi di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya adalah profesi kita lihat ada legal auditor, teman-teman. Ya, profesi legal auditor. Apakah legal auditor itu? Coba teman-teman bisa lihat. Ya, legal auditor pemeriksa atau penilai permasalahan-permasalahan hukum mengenai atau berkaitan dengan suatu perusahaan. Ya, jadi teman-teman bagi yang ingin bekerja di perusahaan, salah satu yang bisa dipertimbangkan adalah menjadi seorang legal auditor. Ya, baik teman-teman semuanya. Ada satu profesi lagi yang mungkin bisa jadi, atau dua yang bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman adalah konsultan hak kekayaan intelektual. Nah, ini prospektif juga, ya prospektif ke depan karena memang saat ini sering sekali ada karya-karya intelektual yang kita tidak tahu harus diapakan. Nah, melalui seorang konsultan haki, ya konsultan hak kekayaan intelektual, ya profesi di bidang hukum ada hak kekayaan intelektual yang saat ini diatur berdasarkan peraturan pemerintah, ya nomor 2 tahun 2005 tentang konsultan haki. Ya, dalam PP tersebut dinyatakan bahwa konsultan haki adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan di bidang hak kekayaan intelektual. Tentu saja dikelola oleh Direktorat Jenderal yang terdaftar sebagai konsultan kekayaan intelektual di Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi sebagai pertimbangan juga buat teman-teman untuk memilih profesi ini di masa yang akan datang. Dan teman-teman semua, profesi hukum yang bisa digeluti sebagai bahan pertimbangan terakhir pada konten atau video saya ini adalah profesi mediator. Ya, tentu saja profesi mediator mungkin di pemikiran kita semua masih belum begitu familiar, ya, namun bisa jadi bahan pertimbangan. Ya, bahwa dalam setiap persengketaan, ya, di pengadilan itu biasanya ada proses mediasi. Ya, sebelum persidangan dilanjutkan pada acara pokok perkara, sebelumnya ada proses mediasi. Ya, apa itu proses mediasi? Proses mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang independen, yaitu mediator, untuk membantu para pihak yang sedang bersengketa, tentu saja untuk mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan secara sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang dipersengketakan. Nah, jadi ada proses mendamaikan. Ya, proses upaya untuk menyelesaikan persoalan. Nah, gitu ya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan seorang mediatornya, ya, seorang pendamainya. Ya, jelas dari segi definisi dilihat mediator adalah pihak netral, ya, yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan suatu penyelesaian. Ya, jadi sepertinya cukup menarik dan sangat-sangat dibutuhkan, ya, seorang profesi mediator. Baik para netizen, citizen, dan insan hukum yang baik, itu adalah beberapa profesi-profesi hukum yang bisa teman-teman pertimbangkan, ya, untuk bagaimana ke depan bisa dijadikan salah satu pilihan buat teman-teman berkarir. Ya, kira-kira profesi hukum apa yang teman-teman akan geluti? Ya, silakan jadi bahan pertimbangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.